Halo Armedian, balik lagi dengan gue Riko. Sekarang gue mau kita diskusi terkait keseimbangan asam basa. Jadi kalau misalkan kalian jaga, ada pasien datang, kemudian kalian ambil gas darahnya dari arteri, kemudian kalian analisa dari gas darahnya, dan dimintalah kalian untuk mendiagnosis pasien ini dilihat dari asam basanya. Nah, mungkin ada yang bingung terkait cara bacanya. Di sini gue mau ngasih tahu cara bacanya secara cepat dan gampang. Gua nggak bakal ngasih tahu detail terkait penyakit-penyakit apa yang dapat menimbulkan asam seperti ini, basa seperti ini, karena di sini kita mau belajar terkait cara bacanya dengan cepat. Sekarang gue mau recap dulu, kita kenalan lagi terkait golden equation dari keseimbangan asam basa. Jadi, sel ketika dia sudah menerima oksigen, hasil dari metabolismenya itu ntar ada CO2. CO2 akan masuk ke darah. Dan di darah tentu ada air dong, H2O. CO2 hasil limbah dari sel akan berikatan dengan H2O. Yang nantinya dia akan menjadi senyawa asam karbonat. Asam karbonat itu merupakan senyawa yang strukturnya itu nggak stabil dan nantinya dia akan terpecah menjadi HCO3- dan juga ion hidrogen. Jadi ini hubungannya yang harus kalian perhatikan adalah hubungan antara adanya CO2 di sini dan juga HCO3- atau bikarbonat. Dan ini adalah rumus senyawanya, rumus buffernya. Kalau dalam tubuh, di dalam darah, sebenarnya berapa sih nilai normalnya? Jadi kalau misalkan kalian lihat kertas analisa gas darah dan kalian lihat di bagian asam basa nanti ada pH, ada PCO2, ada HCO3-, lalu ntar ada juga PO2 dan lain-lain. Tapi gue minta kalian fokusnya ke tiga ini. Untuk pH, rentangnya itu ada di 7,35 sampai 7,45. Di mana di bawah 7,35 maka hasilnya adalah asam atau asidemia. Jadi Mia itu kan darah, artinya lingkungan dalam darahnya itu asam, kalau misalkan pH-nya di 7,30 misalkan. Kemudian kalau di atas 7,45, dia akan menjadi situasi lingkungannya alkalemia, darahnya menjadi basa. Contohnya seperti di angka 7,50 atau lainnya di atas 7,45. Habis itu masuk ke PCO2. Nah, ngapalinnya ini sebenarnya gampang sih kalau PCO2. Kalian lihat angka belakangnya sama pH, dia sama. PCO2 itu 35 sampai 45. Kemudian HCO3- atau bikarbonat range normalnya 22 sampai 26. Untuk PCO2, PCO2 itu identik dengan asam. Sedangkan HCO3- atau bikarbonat identik dengan basa. Jadi, kalau asamnya makin tinggi di atas 45, maka lingkungannya adalah asidemia, asam. Kemudian kalau asamnya makin rendah di bawah 35, maka lingkungan sekitar akan menjadi lebih bukan asam tapi lebih basa karena asamnya ini berkurang. Kemudian untuk bikarbonat, kalau dia angka bikarbonatnya di atas 26 berarti basanya makin tinggi, otomatis lingkungan sekitarnya akan jadi basa. Kalau misalkan dia bikarbonatnya di bawah 22, karena basanya menurun, maka lingkungannya menjadi lebih asam. Nah, kalian wajib hafal terkait angkanya. Kalau terkait interpretasinya mungkin nanti agak bingung, tapi ketika kalian udah melewati 4 bagian ini, gue yakin kalian udah kebayang terkait fundamentalnya. Nah, kemudian kita kelihatan dari tubuh manusia ini ada paru-paru dan juga ginjal. Untuk PCO2, regulasinya atau yang ngatur PCO2-nya itu adalah si paru-paru. Sedangkan untuk bikarbonat HCO3- yang mengatur dia, yang meregulasi dia adalah ginjal. Jadi, sekarang kita langsung masuk dalam pembacaan. Dalam membaca keseimbangan asam basa, kalian ada 3 step yang harus kalian perhatikan. Pertama, kalian harus tahu, namanya kan mau mendiagnosis ya, tentu harus tahu klinis pasien dulu dong. Klinis diketahui dari anamnesis, kemudian dari pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang yang lainnya. Habis itu kalian harus memperhatikan pH, PCO2, dan HCO3-.
yang di mana bagian ini akan kalian dapatkan dari kertas analisa gas darah yang kalian ambil dari arteri. Nah, untuk pertama-tama, gue mau ngasih tahu soal pertama. Ini ada klinisnya. Di soal yang ini, gue akan mensensor klinisnya dulu. Jadi maksud gue di sini adalah kita nggak usah lihat klinisnya. Kita fokus ke dua tahap selanjutnya dulu. pH-nya itu dia ada di angka 7,48. Kemudian untuk PCO2-nya dia ada di angka 30. Dan untuk HCO3- dia itu ada di angka 23. Nah, tadi kan gue bilang 3 step ya. Karena klinisnya gue sensor dulu, nggak usah kalian lihat, langsung ke pH berarti. Ini harus berurutan ya, kalian tentukan pH-nya dulu, baru tentukan yang step nomor 3-nya. Tentuin apa sih? Kita tentuin 7,48 itu dia asam apa basa. Coba kalian lihat nilai normal pH. 7,48, berarti pH-nya itu naik di atas nilai normal. Maka gue bisa bilang kalau pH-nya itu adalah alkalosis. Osis itu artinya proses. Kalau emia tadi lingkungannya. Jadi alkalosis ini, pH yang alkalosis yang tinggi menyebabkan lingkungan sekitar menjadi basa atau alkalemia. Kemudian kita harus menentukan yang menyebabkan lingkungannya jadi basa itu akibat si paru-paru atau si ginjalnya. Kalau paru-paru dia disebutnya dengan respiratorik. Kalau masalahnya di paru-paru, kalau masalahnya dari ginjal disebutnya metabolisme. Nah, di sini kalian lihat PCO2-nya 30. Gimana? PCO2-nya gimana? Dia di bawah nilai normal kan? Yang artinya kalau asam berkurang, lingkungannya menjadi lebih basa. Berarti dia alkalin. Kemudian untuk HCO2-nya 23. HCO2 masih dalam range nilai normal. Berarti disebut gue sini N atau normal. Sekarang kita harus cocok-cocokin. Menurut kalian, pH-nya itu kan basa, alkalosis, terjadi proses pembasaan. Yang mana di antara dua ini yang basa? Yang PCO2 dong. Ini alkalin. Otomatis kita bisa bilang kalau proses alkalosis, proses pembasaan ini diakibatkan oleh organ paru atau respiratorik. Maka gue bisa bilang di sini alkalosis respiratorik karena masalahnya ada di paru. Nah, sekarang ada yang namanya kompensasi. Jadi ketika satu organ bermasalah, organ yang lain harus membantu organ tersebut, yaitu ginjal. Nah, di sini apakah ginjal dapat mengkompensasikan keadaan ini? Coba kita perhatikan. HCO3 itu kan dia nilainya 23, yaitu normal. Berarti kalau menurut teman-teman, ginjalnya ini udah kompensasi apa belum? Belum. HCO3-nya masih nilai normal. Seharusnya, kalau ginjalnya mau melakukan kompensasi, dia harus merubah si HCO3- ini. Kan tadi lingkungannya dia alkalosis ya, lingkungannya itu basa. Otomatis, kalau dia pengen supaya lingkungannya menjadi lebih asam, otomatis HCO3- harus diturunin. Otomatis kalau gue bilang apakah ada kompensasi apa enggak, jawabannya adalah non kompensasi. Jadi di sini kita mendapat diagnosisnya alkalosis respiratorik non kompensasi. Sekarang kita ke soal selanjutnya.
Yang klinisnya masih gua sensor, kalian nggak usah main di situ dulu, kita mainnya di pH sama yang step nomor 3, sensor. Ini pH-nya gua bilang dia di angka 7,47 ya. Kemudian untuk PCO2 itu gua taruh di angka 30 dan HCO3- gua taruh di angka 20. Nah, sekarang kita tentukan, ingat langsung ke step nomor 2 dulu, pH-nya 7,47. Berarti proses apa yang terjadi? 7,47 berarti pH-nya itu naik, basa dong. Alkalosis yang menyebabkan alkalinnya dalam tubuh. Proses alkalosis, kemudian kita tentukan di step nomor 3, PCO2-nya apa? 30 itu apa? 30 itu berarti PCO2-nya mengalami penurunan, yang artinya kalau asamnya berkurang, lingkungannya menjadi lebih basa, alkalin di sini. Kemudian untuk bikarbonatnya 20. Kalau kalian perhatikan, bikarbonatnya mengalami penurunan, yang artinya karena bikarbonat identik dengan basa, kalau basanya itu berkurang, maka lingkungannya menjadi lebih asam atau asid. Nah, sekarang kita cocok-cocokan. pH-nya alkalosis menyebabkan basa, alkalemia dalam tubuh. Mana yang kira-kira menyebabkan basa juga? Ini, PCO2. Jadi kita bisa bilang kalau PCO2 itu kan berarti gangguan organnya ada di paru. Alkalosis respiratorik. Kita udah tahu nih, yang menyebabkan lingkungan basahnya itu si parunya itu. Otomatis mau lihat si ginjalnya bisa kompensasi apa enggak. Coba kalian perhatikan. Bikarbonatnya mengalami penurunan. Keadaan menjadi lebih asam. Otomatis ada kompensasi nggak? Ada. Ada kompensasi. Tubuh mencoba kompensasi dengan cara si ginjal menurunkan basa, yaitu bikarbonatnya, supaya lingkungannya lebih asam. Tapi di sini, apakah kompensasinya itu full atau setengahnya? Tujuan ginjal menurunkan bikarbonat untuk mengkompensasikan. Dan kita tahu apakah kompensasinya itu berhasil apa enggak, itu dari nilai pH-nya. Apakah pH-nya normal apa enggak? Tapi kalau kalian perhatikan pH-nya nggak normal kan? 7,47, dia di atas nilai normal. Ya otomatis kompensasinya itu adalah parsial. Gue tulis parsial di atas deh. Parsial. Nah, keadaan ini menyebabkan si tubuh udah berusaha mengkompensasi, tapi hasilnya belum kelihatan karena pH-nya masih alkalosis. Maka diagnosisnya adalah alkalosis respiratorik parsial kompensasi. Habis itu untuk klinisnya ingat, kita masih sensor, fokus dulu ke step 2 dan juga step 3-nya. pH di sini gue bikin 7,3. Kemudian untuk PCO2 dan bikarbonatnya gue bikin di angka 44 dan juga 19. Nah, sekarang kita lihat, ini keadaan apa sih pH 7,3? Asam kan? Gue tulis di sini asidosis. Nah, progres asidosisnya ini disebabkan oleh siapa? Kita lihat step 3-nya. PCO2 44, berarti dia masih di range normal. HCO3- 19, dia ada di batas bawah dan kurang dikit. Dan kalian ingat, HCO3- identik dengan basa.
Kalau basanya berkurang, maka lingkungan sekitar akan menjadi lebih asam, acid. Otomatis kita cocokin. Yang cocok dengan pH yang asidosis adalah HCO3- yang asam. HCO3- itu diregulasi oleh ginjal. Sorry, ini metabolik ya. Gue salah nulis. Diregulasi oleh ginjal. Otomatis asidosis ini karena ginjal ada gangguan, gue sebut asidosis metabolik. Nah sekarang, apakah dia terkompensasi apa enggak? Coba teman-teman perhatiin. Harusnya kalau ginjalnya bermasalah, tugasnya ginjal bakal dibantu paru dong, dikompensasiin oleh paru. Tapi kalau kalian perhatikan, PCO2-nya masih range normal. Otomatis parunya itu belum bekerja. Gua sebut di sini non kompensasi. Harusnya kalau HCO3- segini, karena dia asam, PCO2-nya itu harus kurang dari 35. Kenapa? Karena supaya ketika PCO2 turun, PCO2 kan identik dengan asam. Kalau asam berkurang, maka lingkungan lebih basa, sedangkan di sini tidak terjadi. Maka diagnosisnya adalah asidosis metabolik non kompensasi. Nah, sekarang barulah di sini gue mau bermain dengan step nomor 1. Jadi kalian perhatikan, ada pasien datang. Dia itu datang dengan penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran, ketika dicek gula darahnya, gula darah sewaktunya, hasilnya adalah 500. Habis itu kita dapat angka pH 7,35. Nah, habis itu kita dapat angka PCO2-nya gua buat di angka 30 dan HCO3- gua buat di angka 17. Nah, sekarang ini kan nomor satunya udah gua kasih ya, deskripsi dari pasiennya. Tapi kita tetap mulai dari step 2, step 3 dulu seperti sebelumnya. Jadi untuk step 2-nya, kalian perhatikan, pH-nya apa? pH-nya 7,35. Dia masih dalam range normal. Jadi, kalau dia masih dalam range normal, otomatis gimana dong cara nentuinnya? Kita lihat nomor 1, penurunan kesadaran, gula darah sewaktunya 500, otomatis teman-teman ingat, kalau gula naik, keton naik, laktat naik, ureum naik, itu akan menyebabkan keadaan asam dalam darah, asidemia. Jadi di sini gue tulis asidosis. Habis itu gue buat garis lagi. PCO2 di angka 30. Teman-teman perhatiin, PCO2-nya mengalami penurunan. Yang artinya kalau asamnya berkurang, lingkungan menjadi lebih basa. PCO2-nya itu alkalin. Habis itu HCO3- di angka 17. HCO3- turun. Basa kalau mengalami penurunan, maka akan menyebabkan lingkungan sekitar menjadi lebih asam, acid. Nah, biasanya kan kita bakal nyocokin nomor 2 sama nomor 3. Tapi karena nomor 2-nya normal, kita sekarang nyocokin nomor 3 sama nomor 1. Nomor 1-nya itu keadaannya asidosis. Asidosis. Nah, yang cocok mana sama nomor 3? HCO3- kan? Soalnya acid. HCO3- diregulasiin oleh ginjal. Yang artinya ada gangguan di ginjal menyebabkan asidosisnya itu disebabkan oleh metabolik. Asidosis metabolik. Kemudian apakah dia terkompensasi? Terkompensasi nggak? Ingat, ini kan masalahnya di ginjal, metabolik.
Apakah parunya mengkompensasikan? Coba kita lihat. Parunya turun, angkanya 30. Dia menyebabkan lingkungannya itu lebih basa, menyebabkan lingkungannya alkalin, lebih basa. Tujuan dari kompensasi sendiri, teman-teman ingat, untuk menormalkan pH. Yang di mana di sini pH-nya udah normal. Artinya adalah betul, kompensasinya itu full. Itulah bagaimana kita dapat menentukan kompensasinya itu parsial atau full. Yang pertama, kita lihat, gua ulang lagi ya, kita lihat organ penggantinya. Jadi misalkan yang bermasalah ginjal, kita lihat parunya gimana, apakah udah kerja apa belum, dan apakah dia udah terlihat hasil apa enggak, kita lihat dari pH-nya, apakah normal apa enggak. Maka ini gue bisa bilang diagnosisnya adalah asidosis metabolik terkompensasi penuh. Bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan bisa tulis di kolom komen, jangan lupa like dan subscribe. Kemudian jangan lupa juga untuk menonton video asam basa yang lainnya. Dan di sini, di playlist ini gue bakal nyebutin semua terkait pelayanan dari analisa gas darah yang bisa kita lihat.